Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, 안녕하세요. 자, 우리는 오늘은 17과 18과를 배울 건데, 어, 네, 배울 거예요. 자, 다음 페이지 바로 넘어가도록 합시다. Oke, yang pertama adalah nenda, nyenda, at-otta, ta, sipta. Gitu ya. Jadi nenda sipta, nyenda sipta, at-otta sipta, da sipta gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau kata kerja yang berakhiran konsonan pakainya nenda, berakhiran vokal pakainya nyenda, sipta. Kalau lampau pakai at-otta sipta. Kalau kata sifat ya udah langsung aja da tambahin sipta gitu. Nienda sipta nenda nienda atau ta sipta ini bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia dengan dipikirnya, dikiranya, kelihatannya gitu ya. Ini pun umumnya digunakan dalam bentuk nenda, nienda, da, siposo atau siptoni gitu ya. Karena di contoh-contohnya pun kebanyakan digunakan siposo gitu ya. Jadi so-nya itu sama doninya anggap aja karena gitu loh. Dan ini pun situasi penggunaan si nenda, nienda, da, siposo dan siptoni ini kita bisa samakan dengan penggunaan atau saat menggunakan si nen, nien, got, kata so gitu loh. Jadi itu kenapa kita tadi bisa artikan menjadi kelihatannya gitu loh. Intinya ada bentuk lain untuk menyatakan perkiraan selain dengan yang nien, got, kata so, yaitu dengan si nenda, nienda, at, ota, dan sipta ini gitu loh. Nah, sipta ini kan artinya sebenarnya teman-teman kita bisa asumsikan di sini si sipta itu sebagai senggak hada gitu atau cucuk hada gitu kan. Kenapa kan memperkirakan ya, cucuk hada kan memperkirakan, senggak hada kan berpikir ya kan. Berpikir itu kan belum tentu pasti, tapi bisa jadi memperkirakan sesuatu. Itu kenapa bisa disetarakan penggunaan dengan si nen, nien, got, kata so. Karena nien, got, kata so kan kelihatannya kita memperkirakan sesuatu tapi yang lebih subjektif gitu loh. Jadi umumnya seperti ini, jadi kelihatannya seperti ini gitu loh. Walaupun ada buktinya kalau kayak Nengaboda gitu kan, Nengaboda gitu, Naboda sama Nyen Moyang Ida kan buktinya jelas gitu kan, kelihatannya perkiraannya itu adalah berdasarkan fakta gitu. Tapi kalau Nenggasip kata so itu kan lebih subjektif ya gitu loh. Jadi seperti saya pernah jelaskan penggunaan yang kata itu sangat subjektif ya, walaupun misalnya apa ya misalnya orang melihat sesuatu gitu kan, bentuknya mogem jik misalnya lihat makanan bentuknya tuh mogem jik seroyo gitu kan. Mogem jik seroyo itu kayaknya apa ya, mengenakan untuk dimakan gitu ya, tapi belum tentu kita berpikir itu kelihatannya enak gitu kan. Mogem jik apa namanya, oh masih ineng kok katayo gitu kan. Itu kalau misalnya kita pakai itu, kita nyebutin masih ineng kok katayo gitu kan, artinya itu kelihatannya enak tapi di situ banyakkan perasaan kita gitu loh. Misalnya gini, gimana ya, Mutia itu senang masak gitu loh. Berarti makanan yang Mutia masak kelihatannya enak, tapi kan belum tentu, itu kan perasaan pribadi saja gitu kan. Jadi Mutia가 요리를 좋아하니까 무티아가 만든 Mutia가 만드는 음식들은 맛이 있을 것 같아요 gitu kan. Kalau itu kan sebenarnya bukannya
hal yang umum gitu loh. Kalau misal karena seperti ini, jadi kelihatannya seperti ini gitu loh. Itu benar-benar ada perasaan pribadi kita aja karena Mutia itu sering suka masak. Kelihatannya masakannya enak deh, perkiraan dia masakannya enak gitu loh. Itu kan bukan hal yang umum gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak apa ya? Hmm, eh, umumnya itu kan hujan akan turun gitu kan? Hujan akan turun. Misalnya, oh ke apa namanya? eh 구름이 많이 끼어 있는 걸 보니 gitu kan. 비가 올 모양이에요. Itu kan lebih jelas karena umum ya. Biasanya kalau memang itu kita nggak bisa masukkan perasaan pribadi kita di situ. Pikir ya memang hal lumrah gitu kalau fakta gitu ya, pengetahuan yang namanya eh, berawan itu atau mendung umumnya kelihatannya akan hujan. Nah, di situ kita bisa pakai yang real moyang ida gitu loh. Tapi kalau real kata saya itu tadi bukan hal-hal yang umum yang tadi kita bilang Mutia suka masak. Karena Mutia suka masak kelihatannya masakannya enak gitu. Karena kan orang yang sering masak kan umumnya kan berarti dapat trik-trik, dapat apa namanya? Kalau kita bilang apa ya? Dapat jadi tahu gitu cara masak, cara-cara yang gimana supaya akhirnya makanannya enak karena sering mencoba gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, dan kok kata saya tadi tuh misalnya oh eh apa ya misalnya tadi Mutiaga 요리를 좋아하니까 음, 무티아가 만드는 음식이 맛이 어, 맛이 있다 싶다 gitu kan. 맛있다 싶다. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita nanti bisa lebih enak melihatnya seperti apa di slide berikutnya yang berisikan contoh-contoh. So, 우리 다음 슬라이드로 넘어가도록 합시다. Oke, kalau kita lihat contohnya di sini ya kan, 마음에 드는 옷이 있기는 했지만 비싸다 싶어서 안 샀어요 gitu. Jadi artinya kan 마음에 드는 옷이 kan baju yang disukai itkinan heciman ada sih, memang ada sih. Ginan heciman itu artinya memang ada sih baju yang saya sukai gitu kan. Mungkin pas lagi di mall ada baju yang dia sukain, tapi bisa dah si poso gitu. Jadi tapi dia bikin apa sih namanya? Tapi kelihatannya mahal gitu. Itu kan pendapat pribadi dia aja. Itu melihatnya tuh yang namanya harga itu subjektif aja teman-teman. Kalau buat orang kaya itu kan anggap murah gitu kan. Misalnya harga 1 juta. Buat orang kaya itu murah. Tapi kalau buat orang yang sederhana gitu kan yang memang penghasilannya gaji 4 juta untuk beli 1 bulan 1 juta itu luar biasa mahal. Mahal jadinya ya apa namanya tidak tercover dia akan bilang kelihatannya mahal gitu. Bisa dah sih poso. Dipikirnya mahal, terus dikiranya mahal gitu kan, kelihatannya mahal, jadi ya ansastoyo, an itu kan sengaja tidak membeli, ya sengaja tidak membeli. Nah, bisa dasi posonya di sini kita bisa ganti dengan bisa dagu senggak heso gitu kan. Yang namanya senggak hada itu kan menurut pikiran apa subjektif pribadi aja gitu, karena saya pikir mahal gitu. Terus pisang gue suruh cucuk besok karena dikiranya mahal gitu kan. Terus pisang gue kata so karena kelihatannya mahal gitu. Jadi sengaja sih tidak beli gitu loh. Nah, sida si poso ini bisa diganti dengan 3 ini kurang lebih gitu ya. Teman-teman bisa mengungkapkan sida si poso itu digantikan dengan ya dagu bisa dagu singkak keso gitu kan. Pisang gue suruh cucuk deso. Pisang gue kata so. Tapi yang lebih direkomendasikan untuk menggantikan benar-benar pisada si poso itu adalah pisang gue kata so gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh berikutnya ada 평소보다 많이 먹는다 싶더니 결국 배탈이 났구나 gitu kan. Karena kelihatannya karena kelihatannya makannya banyak tuh dari yang biasanya. Nah, akhirnya itu deh apa sih namanya diare gitu ya 결국이 결국 itu 결국 배탈이 났구나. Jadi
ada pencernaannya terganggu lah gitu ya. Itu bisa diganti dengan 먹는다고 생각하더니, doninya di sini artikan aja teman-teman karena ya, karena dia kelihatannya gitu ya, karena dia kelihatannya apa namanya, makan dari lebih banyak dari biasanya gitu. Nah akhirnya dia itu deh enak gitu loh, kena dia tuh enak gitu, kebanyakan makan gitu ya. 먹는 것 같더니 gitu. berikutnya contohnya 제 동생이 요즘 공부를 열심히 한다 싶더니 다시 컴퓨터 게임만 해서 걱정이에요. Jadi artinya karena dikiranya karena dipikirnya rajin belajar tuh belakangan ini gitu kan. Ternyata apa? Apa namanya, ternyata dia main game lagi. Jadi khawatir nih gitu loh. Dipikirnya belakangan tuh apa sih namanya, main game terus. Dipikirnya belakangan tuh rajin belajarnya. Ternyata main game lagi gitu loh. Jadi khawatir deh gitu ya. 제 동생이 요즘 공부를 열심히 한 것 같더니 gitu kan. 다시 컴퓨터 게임만 해서 걱정이에요 gitu kan. Teman-teman kalau teman-teman tahu doni itu artinya sebenarnya ada dua ya. Satu yang artinya karena, kalau yang di atas tadi yang pyongsobo dan manimongnen dasiptoni itu artinya karena. Tapi kalau yang kedua menurut Sam gitu ya, itu artinya bukan karena tapi apa namanya? Apa ya, bisa diartikan kalau jadi doni itu kan digunakan untuk menyatakan perubahan di kalimat yang pertama begini, di kalimat kedua begitu gitu loh. Misalnya gini. 아침에 날씨가 흐리더니 갑자기 맑아졌네 gitu kan. Jadi tadi pagi mendung banget. Tahu-tahu jadi paginya tuh sangat terang, siangnya itu paginya tuh sangat mendung, siangnya tuh terang banget gitu loh. 아침에 날씨가 많이 흐리더니 이제 맑았네요, 막네요 gitu kan, 맑아졌네요 gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini itu ya tadi ya yang saya bilang di kalimat 제 동생 요즘 공부를 열심히 한다 싶더니 saya pikir gitu kan, saya pikir atau dipikirnya gitu kan, saya kira atau dikiranya adik saya itu belakangan belajarnya rajin, ternyata main game lagi gitu kan. Saya jadi khawatir ini gitu ya teman ya. Jadi saya pikir kelihatannya belakangan rajin belajarnya gitu loh. Ternyata berbanding terbalik gitu ya, malah main komputer lagi gitu. Jadi khawatir saya. Kayak gitu ya teman-teman, jadi ngebahas doni sedikit ya. Lalu kita masuk di contoh berikutnya. 두 사람이 잘 어울리겠다 싶어서 소개를 해줬는데 서로 마음에 안 들어 하더라고 gitu kan. Jadi 어울리겠다 싶어서 어울리겠다고 생각해서 어울릴 것 같아서 gitu ya. Intinya kalau 어울릴 것 같아서 itu rumus atau tata bahasa anak-anak basic lah ya, anak-anak cogep gitu atau junggep lah. Nah, kalau teman-teman mau pakai gogepnya ya ini 어울리겠다 싶어서 gitu. Atau pakai advance-nya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman udah semester 7 kan ya. Jadi kalau menyatakan 어울리고 같아서 digantilah menjadi 어울리겠다 싶어서 gitu ya. Pakai yang 다 싶다. 두 사람이 잘 어울리겠다 싶어서 karena dipikirnya gitu, karena pikirannya gitu kan, karena kelihatannya gitu ya. Karena saya pikir karena saya pikir keduanya itu cocok banget gitu loh. Makanya saya kenalin. Ternyata satu sama lain saling tidak menyukai gitu. 마음에 안 들어 하더라고 gitu kan. 안 들어 bukan Andeldora ya teman-teman, karena ini menceritakan orang kedua jadi pakainya Anderoha Dorago gitu kan. Nah itu bisa diganti juga oli kita sehingga kiso gitu kan, oli kata so
gitu ya. berikutnya coba kita lihat yang di bawahnya. 날씨도 별로 안 추운데 왜 코트를 입었어요? 아침에 좀 춥다 싶어서 두껍게 입고 나왔는데 정말 별로 안 춥네요. Berarti di sini 아침에 좀 춥다고 생각해서 두껍게 입고 나왔는데 정말 별로 안 춥네요. 아침에 좀 좋은 것 같아서 두껍게 입고 나왔는데 정말 별로 안 춥네요. Gitu kan. Si A nanya, ih orang nggak terlalu dingin sih cuacanya, kok pakai jaket gitu kan? Ih, orang dipikirnya gitu kan, orang dikiranya gitu kan, orang kelihatannya paginya dingin gitu kan, agak dingin, makanya saya keluar pakai baju tebal gitu, pakai tebal gitu ya. Ternyata tidak terlalu dingin gitu ya. 그때 요즘 사업을 한다면서요? gitu kan. 규모가 크지는 아직 규모가 크지는 않지만 내 적성에 맞아서 잘했다 싶어. 잘했다고 생각해서 gitu kan. Enggak ada 해석이 sini 잘했다 생각해 gitu kan. 잘한 것 같아 gitu ya teman-teman. Maaf ya keterusan. Ntar saya betulin ya. Katanya belakangan lagi ini ya, bikin usaha gitu kan. Oh iya, ya skalanya nggak terlalu besar sih gitu. Tapi saya pikir gitu kan, tapi kelihatannya ya oke, maksudnya menurut saya melakukan hal yang baik lah gitu, memutuskan hal yang baik lah gitu karena cocok dengan talenta saya gitu loh, dengan kebisaan saya nih gitu. Coksong itu kan intinya kebisaan lah ya, gitu ya. Kebisaan yang kita punya gitu loh. Kita tuh jadi harus tahu coksong kita itu apa teman-teman. Makanya teman-teman saya tuh sering ngasih tahu kalau memang 우리 적성은 언어가 아니라면 언어를 공부 안 하는 게 좋아 gitu. Jadi kalau teman-teman lebih suka misalnya art, maka di semester 1 udah berhenti, jangan belajar bahasa Korea. Jangan paksakan sampai semester 8 sampai 9 tuh teman-teman tuh belajar bahasa tapi nanti pas keluar hasilnya nihil gitu loh. Nah, akhirnya susah nyari kerja. 그래서 처음부터 대학교 들어가기 전에 우리 적성이 뭔지 먼저 알아보고 진짜 언어에 있는 것 같으면 있는 거, 진짜 우리 적성은 언어에 있다 싶으면, 야, teman-teman 계속 한국어를, 아유, 공부해도 돼요, 배워도 돼요. 오케이? 자, 다음 슬라이드 넘어갈게요. berikutnya teman-teman. Nah, sinenda, nyenda, dasipta ini penggunaannya ternyata bisa digantikan oleh real kasipta. Tapi ada sedikit perbedaan ya teman-teman dengan sinenda sipta. Jadi artinya sih real kasipta itu sama-sama berpikir gitu ya. Pikir gitu kan, dipikirnya gitu kan. Saya berpikir gitu kan. Tapi di sini kalau kita mau pakai real kasipta itu saya berpikir apakah iya gitu. Jadi kayak meragukan sesuatu gitu. Saya berpikir apakah iya gitu. Jadi kita bisa perbedaannya sedikit seperti itu. Kalau yang nanda nyenda dasipta itu kan berpikir gitu, dipikirnya dikiranya atau kelihatannya gitu kan. Itu nggak menyangsikan sesuatu gitu loh. Tapi kalau real kasipta ini sama artinya singgah ada, tapi di sini kita bisa artikan saya berpikir apakah iya gitu kan. Kalau ngomong saya berpikir apakah iya itu kan berarti ada keraguan gitu loh di situnya. Perkiraan aja tapi menyiratkan keraguan gitu. Jadi kita bisa bilang saya sangsi gitu kan. Apakah iya gitu kan. Oke, kita lihat contohnya deh biar teman-teman dapat gambaran. 일기예보에서 비가 온다고 했지만 이렇게 날씨가 맑은데 진짜 비가 올까 싶어요 gitu kan. 일기예보에서 jadi
kalau dari perakiran cuaca itu biga onda goheciman gitu kan. Katanya akan turun hujan gitu. Tapi iroke 날씨가 맑은데 orang cuacanya cerah begini kok gitu kan. 진짜 비가 올까 싶어요. Apakah iya gitu? Saya sanksi bakal turun hujan gitu loh teman-teman. Saya jadi maksudnya saya pikir atau kelihatannya tidak akan turun hujan gitu loh teman-teman. Ujung-ujungnya itu biga anol got katayo gitu. Tapi diwakili sama Ol Kasipoyo gitu. Jadi cuman dia bilang, saya sanksi apakah akan turun hujan. Berarti kan kalau dia bilang saya sanksi apakah akan turun hujan, saya sanksi bakal turun hujan atau enggak, itu kan bisa digantikan dengan kelihatannya enggak turun hujan gitu loh. Biga anol go katayo gitu. Biga an oda 싶어요 gitu loh teman-teman. 비가 안 오다 싶어요 gitu. 비가 안 오다 싶어요 gitu. Yang kedua, 나는 이번 여름 방학에 호주로 여행할까 싶어요. Nah, serial Kasipta ini ternyata kalau untuk bisa menggantikan fungsinya dengan Sinan dan Nienda. Kalau menurut saya, kalau di buku lihat referensi di buku itu bilangnya saling menggantikan teman-teman ya si Sinanda, Nienda, Dasipta itu kondisi penggunaannya itu sama dengan serial Kasipta. Tapi kalau menurut Sam berbeda ya karena kan di belakangnya itu si Ryuka Shippoyo itu menunjukkan apakah ia akan gitu kan, itu menunjukkan keraguan. Di situ ada bedanya. Jadi menurut saya sih tidak bisa saling menggantikan ya teman-teman, karena di belakangnya itu agak berbeda. Tapi kalau misalnya diganti lebih ke anol got katayo gitu, mungkin bisa ya teman-teman. Nah cuman fungsi yang lain dari real kasita itu ternyata bisa fungsinya sama pada saat kita ngomong real kehwegia gitu loh, real kehwegia gitu kan, momohal kehwegia gitu kan, momohal kasipo gitu. Nah itu bisa kita lihat di kalimat yang bawah, contoh yang bawah. 나는 이번 여름 방학에 호주로 여행할까 싶다 gitu kan. 나는 이번 여름 방학에 saya liburan musim panas kali ini berencana ke Australia gitu loh. Tapi di sini bedanya dengan real kewe kita itu, kalau real kewe kita itu mungkin lebih pasti gitu. Kalau di sini maksudnya aku ada rencana sih, gitu. Jadi dia juga masih kayak angan-angan. 나는 거기 갈까 싶어 gitu kan. Aku mau pergi ke sana kayaknya deh gitu loh teman-teman. Jadi aku mau pergi ke sana, aku ada rencana ke sana deh kayak teman-teman, cuman masih gantung gitu loh. Dibandingkan kewe kita. Jadi cuman karena artinya bisa disamakan dengan kewe kita, ya itu kenapa si real kasipta ini bisa digantikan pada penggunaannya dengan si real kewe kita. Jadi maksudnya kalau kita ngomong menggunakan real kewe kita, kalau kita mau ngomong dalam bahasa Korea berencana, itu bisa pakai si real kasipta ini maksudnya gitu. Cuman kalau saya menangkap real kasiptanya di sini lebih kayak enaknya diterjemahin kayaknya ada rencana sih gitu. Kayaknya mau ini deh, mau ke Australia gitu loh. Jadi masih gimana ya, kalau dapat sense bahasanya jikam namanya kan, bilangnya misalnya gini, tiba-tiba aku dapat misalnya bonus penjualan gitu kan, 1 juta gitu kan, tapi sebenarnya karena itu nggak tahu dapatnya mendadak si Bank Manon itu, jadi nggak ada rencana mau dibelanjakan kemana gitu loh. Karena kan kita kan umumnya kan akan tahu kan mau melakukan apa dengan uang yang kita terima yang memang sudah tiap bulan atau regularly kita dapat gitu loh. Saya kalau gaji kan, gaji bulan ini aku mau perawatan muka, aku mau belanja ini, itu kan sudah jelas kan direncanakan. Nah ini tiba-tiba ternyata nggak tahu dapat misalnya dapat bonus dari misalnya kita ikut jual, misalnya kita pakai produk Atomi yang di situ kalau kita belanja kita dapat
poin. Nah, poin itu bisa ditukarkan gitu. Itu kan disebutnya dengan komisi penjualan ya, teman-teman. Atau poin penjualan. Nah, itu dapat 1 juta won misalnya. 1 juta won misalnya. 1 juta won misalnya. Itu kan itu kan apa sih namanya? Kan kita masih belum jelas kan mau beli apa, mau kita pakai apa nih 1 juta. Ya, teman nanya, ya non, eh apa sih namanya, Sudang, komisi itu Sudang ya maksudnya. No, ibu ke Sudang 받았네 gitu kan. Ya, 이렇게 100만 원 수당을 받았다니. Ya, 너무 좋다 야 gitu kan. Mau 할 거야 gitu kan ditanya. 모르겠어. Hmm, misalnya eh misalnya kita bilang 그 어차피 이번 달이나 지금 뭐 이번 달에 아니면 내가 살 거 다 샀으니까 그만큼 돈이 많이 필요하지는 않아서, 그리고 통장에도 돈이 좀 넉넉하게 있으니까 기부할까 싶어 gitu kan. Gibuhat itu artinya menyumbang gitu kan. Pengennya sih aku sih berencananya mau disumbangin. Jadi tapi itu belum 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 tetap gitu loh teman-teman. Jadi cuman masih masih ngambang gitu, belum fix, rencananya tuh belum fix 100%, jadi masih masih diangan-angan. Gibu할까 싶어 gitu kan, apa aku sumbangin aja kali ya gitu kan. Jadi apa aku sumbangin aja kali ya, itu kan berarti ada rencana ke sana, kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya berharap teman-teman dapat nangkep feelingnya itu. Jadi kalau mau teman-teman misal mau bilang apa aku ini aja ya gitu loh, itu bisa dipakai sebagai dalam kondisi seperti itu. Kalau teman-teman mau ngungkapin hal-hal seperti itu dengan kondisi seperti itu, teman-teman bisa pakai si real kasipta ini gitu loh. Jadi kita tuh yang namanya tata bahasa itu jangan dihafal artinya aja, tapi hafali kondisinya gitu loh. Kondisi seperti ini ternyata bisa pakai ini gitu. Jadi si real kasipta ini kita bisa pakai dalam situasi seperti ini. Jadi kalau nanti pas ketemu situasinya akan secara otomatis sendiri teman-teman keluar bisa pakai si real kasipta ini. Berikutnya tata bahasa yang kedua adalah gonhada. Teman-teman juga pasti sering dengar si gonhada ini. Gonhada itu artinya sama dengan sering. Selama ini kita belajar sering kan dengan kata keterangan aja kan ya, si caju. Nah, ini ternyata bentuk kata bantu kata kerjanya, atau kita bilang itu dengan jodongsa. Eh Selama ini kan teman-teman taunya kata keterangan aja kan ya. Apa caju gitu kan. Nah, ini dalam bentuk rumusnya gitu. Gonhada digunakan saat ingin menyatakan satu tindakan yang berulang-ulang atau tindakan dilakukan seperti kebiasaan. Nah, tapi bedanya dengan caju, kalau caju itu kan intinya ingin menekankan suatu pekerjaan yang sering gitu kan. Tapi sering itu belum tentu kebiasaan gitu loh. Iya nggak sih? Sering itu belum tentu kebiasaan gitu kan. Nah, kita bisa bilang sering hujan gitu kan. Itu nggak bisa disebut kebiasaan gitu. Jadi kalau Iguan Hada ini menempel pada kata kerja yang mana kata kerjanya itu adalah suatu kebiasaan gitu ya. Kalau untuk menyebutkan kata kerjanya seringnya sekarang ya berarti Gonhada. Kalau kita mau bilang seringnya dulu, kebiasaan itu sering terjadi, ya kita pakainya yang Goneta gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat contoh di slide berikutnya adalah 그 음악을 들으면 나도 모르게 눈물이 나곤 해요. Maaf ya itu kurang N. 그 음악을 들으면 나도 모르게 눈물이 나곤 해요 gitu kan. Jadi yang namanya suatu kebiasaan ya, pokoknya kalau setiap denger lagu itu kan gak akan pernah hilang gitu kan. Apa ya, Sam tuh yang sering denger lagu sesuatu itu tuh pokoknya pengen nangis mulu. Misalnya kayak lagunya teman-teman tahu nggak ya lagu Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Mungkin waktu itu tuh lagu-lagu zaman-zaman SMA gitu teman-teman. Nah, sedih sih mungkin karena kita berpisah pada Uri Chot Sarang gitu ya, Our First Love gitu kan. Jadi kadang menangis gitu. Nah, kalau denger itu langsung gue inget deh tuh memorinya ke Gyogi Taulaso gitu kan.
udah nun apa cojolu gitu kan dengan otomatis nunmuri nagon heo gitu. Jadi kebiasaan aja gitu setiap denger lagu itu aku juga ya sering nangis deh pokoknya kalau denger lagu itu kan kebiasaan yang nggak terjadi sekali dua kali pokoknya kalau denger lagu itu pasti nangis 여러분 tuh 어떤 음악을 뭐라고 해야 되나 어떤 추억이 남긴 아니 어떤 추억이 담겨 있는 음악을 들으면 그 눈물이 나곤 하는 아니 잠깐만 정리 좀 하게 그러니까 여러분도 눈물이 나곤 하는 눈물이 나고 하는 kalau deh 여러분도 눈물이 나곤 하게 만드는 어떤 특별한 그 추억이 담겨 있는 노래가 분명히 있을 거예요. 그쵸? 여러분, 선생님도 그러니까 그 중에 하나는 금어스라라는 제목을 가지는 노래예요. 어떤 그 추억이 담겨 있어서 특별한 추억. 저 차량에 대한 추억. 자, 그 다음 저는 시간이 있으면 근처 공원에 가서 혼자 산책을 하곤 해요. Gitu. Ini juga kebiasaannya teman-teman. Saya tuh kalau ada waktu ya pergi ke apa namanya tuh taman sekitar terus ya sering aja jalan-jalan sendiri gitu. 얼마나 외로울까. berikutnya 제 생일에는 가족들이 함께 외식을 하곤 했어요. gitu. Jadi dulu tuh sering banget kebiasaan banget kalau ulang tahun saya semua keluarga makan di luar sama-sama gitu. terus 제가 어렸을 때 어머니는 자기 전에 옛날 이야기를 해주긴 하셨어요. 그래서 saya tuh waktu kecil ibu pokoknya sebelum saya tidur sering banget menceritakan apa cerita zaman dulu gitu. Mungkin si bawang putih, si bawang merah gitu ya. 공지밭쥐 ya namanya. 어렸을 때 장난이 심해서 어머니에게 자주 혼나곤 했어요. gitu kan. Saya tuh waktu kecil kalau bercanda tuh keterlaluan gitu ya. Jadi saya sering dimarahin. Pernah itu artinya dimarahin. Sering dimarahin itu sama si ibu. Kebiasaan banget pokoknya. Nah itu tuh berulang kali tuh namanya saya dimarahinnya. Nggak sekali dua kali. Pokoknya sampai selama umur saya 4 tahun menjelang 5 tahun kalau bercandanya keterlaluan ya saya pasti diomelin gitu. Pasti diomelin gitu. Nek, di sini ada contoh. 점심인데 김밥 드세요? gitu kan. Ih, ini kan makan siang. Kok makan kimbap sih gitu kan? Orang mah kalau makan siang tuh makannya makan berat gitu ya. 네, 시간 없어서요. gitu kan. Iya, karena nggak ada waktu itu 없어서nya itu disingkat ya. 네, 시간이 없어서 김밥 먹어요. gitu kan dipotong menjadi 시간이 없어서요. 시간이 없을 때는 일하면서 김밥을 먹곤 해요. Jadi dia tuh kebiasaan banget kalau nggak ada waktu di jam apa kerjaannya banyak, makan siang pun akhirnya jam makan siang pun dia akhirnya kerja sambil makan kimbap gitu. Padahal nggak digaji, berarti aja bentar kali. Emang digaji jam makan siang kan enggak. 인터넷이 참 좋아졌죠, gitu kan. Internetnya udah makin bagus nih ya, makin membaik gitu kan. Mungkin nggak connect mulu kali, malah putus-putus. Terus kayak punya ya perusahaan tertentu lah ya. Ntar saya sebutin sini karena saya mau airing di YouTube, membawa menjelekan perusahaan sesuatu perusahaan lagi ya. 네, 예전에는 인터넷 갑자기 끊기곤 했는데 이제 그런 일이 거의 없어요, gitu kan. Dulu tuh sering banget, kebiasaan banget yang namanya internet itu sering banget gitu loh, tiba-tiba putus, mati sendiri gitu kan. Tapi sekarang hampir nggak ada tuh kejadian-kejadian yang mati sendiri gitu kan, disconnect sendiri gitu ya.
Ternyata bisa ya teman-teman ya, bukan nyebutin kebiasaannya. Kira itu kan terputus. Intinya, intinya ternyata si gonhada ini bisa dipakai untuk menyebutkan suatu kejadian yang memang akhirnya menjadi berkali-kali terjadi, baik di sekarang pun atau di masa lampau. Berarti kita bilang jual misalnya sekarang, 요즘 뭐 이렇게 인터넷 갑자기 끊기곤 해요. 바꿀까요, 우리? gitu kan. 인터넷 차를 바꿀까요? gitu. Oke, sekarang kita coba lihat Jean gitu, Jehan namanya ya. Jean itu batasan-batasan penggunaan Sigon Hata. Jadi untuk di beberapa Kyongmu gitu kan, atau di beberapa case, Sigon Hada ini nggak bisa dipakai. Contohnya yang pertama itu Gonhada, Gonhada 앞에는 동사만 올 수 있다. Jadi karena ini menunjukkan kebiasaan atau sesuatu yang selalu repeatedly gitu kan. Jadi dia hanya menempel dengan kata kerja teman-teman. Nggak bisa dengan kata sifat. Sering cantik 그런 건 없어요. Contohnya 그 여자는 가끔 예쁘곤 했다 gitu kan. Perempuan itu kadang-kadang sering cantik gitu kan. Anigo. Yang benarnya ya perempuan itu sering sering sekali kadang-kadang terlihat cantik gitu ya. Contohnya 여자는 가끔 예뻐 보이곤 했다 gitu. Lalu yang kedua, 권하다는 어떤 일을 습관처럼 자주 한다는 뜻이기 때문에 예외 없이 항상 해야 하는 일이 사용하면 이상합니다. Jadi, yang namanya 권하다 itu digunakan apa ya namanya teman-teman, rumus yang digunakan untuk menyatakan hal bukan hal kejadian atau tindakan yang berulang-ulang tapi sifatnya tuh kayak kebiasaan gitu loh. Bukan suatu keharusan. Misalnya kalau contohnya di sini 학교 수업은 매일 9시에 시작하곤 해요 gitu kan. Ini kan yang namanya pelajaran itu tanpa pengecualian harus mau tidak mau mulainya jam 9 dan itu nggak ada yang namanya bolong-bolong. Nah, hari ini jam 9 besok jam 9. Pokoknya wajib harus gitu. Jadi kalau misalnya keharusan itu kan harus mulai jam 9. Kita jangan tertipu dengan berulang-ulangnya dia tiap hari ya. Tapi berulang-ulangnya itu suatu keharusan, bukan kebiasaan gitu. Namanya kebiasaan kan pasti ada bolong-bolong ya kan. Misalnya dalam setahun, saya tuh selama setahun diomelin terus sama bu guru tadi. Sama bu guru, sama mama. Karena saya kalau bercanda keterlaluan. Tapi kan nggak mungkin setiap hari jam 9 saya selalu dimarahin, itu enggak. Itu namanya keharusan atau kewajiban. Nah, kalau yang kebiasaan itu kan ya kadang bulan ini sekali dua kali aja diomelin, bulan depan sampai 10 kali diomelin gitu. Itu kan menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan itu kan bukan berarti keharusan. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk situasi seperti itu si hada tidak bisa digunakan. Terus 또한 곤하다 반복될 수 없는 상황과 어느 정도 지속이 된 상황에서 사용할 수 없습니다. 음, apa nih artinya ya? Jadi tidak bisa digunakan di kondisi yang eh, terus berlangsung atau ya itu jadi kan ini sebenarnya mirip-mirip dengan atas jadi kayak keharusan kan ya, sama yang hal-hal yang nggak bisa diulang, ya namanya juga sering. Contohnya deh kita lihat, 제니는 3년 전에 고등학교를 졸업하곤 했어요. Masa dia sering lulus SMA gitu kan nggak mungkin kan? Itu kan bukan hal-hal yang berulang kan? Lulus itu memang berulang. Tapi kan lulus SD sekali, lulus SMP sekali, lulus SMA sekali itu nggak mungkin dong berulang gitu kan? Jadi kalau mau ngomong kayak gitu ya udah, 제니는 3년 전에 고등학교를 lulus SMA 3 tahun yang lalu gitu kan? Yang namanya lulus SMA-nya kan sekali, lulus SD-nya sekali, SMP sekali, itu berarti bukan pengulangan ya, bukan kebiasaan. Makanya nggak bisa dipakai di kata lulus, walaupun lulus itu memang hal-hal yang sering kata kerja yang menunjukkan pengulangan, tapi kan pengulangannya pengulangan untuk lulus tertentu kan ya, bukan lulus di masa SD lulus. Saya tuh sering lulus SD. Oh, dulu kan mari 안 되잖아. mari.
고등학교 때 그 가수를 좋아하곤 했어요. gitu kan. 고등학교 때 그 가수를 waktu saya SMA, saya sering suka apa namanya penyanyi itu gitu kan. Masa ya namanya sering suka? Gak mungkin dong gitu. Kita suka sama penyanyi itu ya udah suka aja, tidak menunjukkan pengulangan, suka lagi, suka itu nggak masuk di akal. Intinya saya dulu pernah suka sama si Gasu itu. Untuk suka itu kan juga bukan kalau kita lihat dari artinya suka itu juga bukan satu kata kerja yang menunjukkan pengulangan ya teman-teman. Berikutnya, onion 동안 회사에서 일하곤 했어요. Ini juga sama ya. Selama 5 tahun saya sering bekerja di perusahaan itu. Loh, apa? Kalau mau, selama bekerja di perusahaan itu, onion 동안 그 회사에서 어, onion 동안 그 회사에서 일했을 때 그 식당에 자주 가곤 했어요. Nah, itu bisa. Selama saya bekerja 5 tahun selama 5 tahun saya bekerja di perusahaan itu, saya sering ke restoran itu, gitu teman-teman ya. Jadi yang benarnya ada onion dengan 그 이 회사에서 일했어요. 네. Oke, rumus yang ketiga adalah ini bentuk predikat lampau yang lebih lampau dari at-ot biasa ya teman-teman ya. Ini, berarti at-ot, asos, osos, yosos gitu ya. Asos, osos, yosos gitu ya. Jadi kalau sama aja sih dengan yang ao, at soyo, osoyo, yosoyo gitu kan. Kalau berakhiran vokal o sama a pakainya at sos, soyo gitu ya. Kalau berakhiran vokal selain o sama a itu pakainya osos, soyo atau osos semnida. Kalau misalnya setelah dipotong dannya ada bunyi atau suku kata h, maka pakainya hayos, sos, soyo atau disingkat menjadi hesos, soyo gitu ya. Nah, ini kita bisa artikan dengan tadi dulu pernah gitu loh. Jadi memang sudah terjadi dan nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi gini teman-teman, kita bisa pakai teman-teman hafalin situasinya ya. Jadi gini, misalnya dari kata datang gitu kan. Hari ini ada pesta di rumah, misalnya di rumah siapa ya? Misalnya ada party di rumah Sodalmi gitu kan. Si Sodalmi undang Dosan, Jipyong gitu kan. Terus ngundang juga Yongsan sama Cholsan gitu kan. Sama San Hasanim gitu kan, Saha gitu kan. Nah, acara pestanya dimulai itu jam Chonyok Ilgopsi gitu kan. Toyoyo Chonyok Ilgopsi. Nah, si Dosan udah, misalnya si Jipyong udah dateng gitu kan. Nah, nggak lama datanglah si Dosan, tapi belum ketemu Dalminya ada di dalam gitu. Tapi si Yongsan sama Cholsan sudah datang. Nah, terus si Dosan nanya sama Yongsan sama Yongsan sama Cholsan gitu kan. Nah, Yongsan lah Cholsan lah. Jipyong apa Han Timjangnim apa udah naik sih katanya udah kalau di episode berapa jadi Sengmunim ya. Sangmunim gitu kan, CEO gitu kan. Han Sangmunim Waso gitu kan. Nah, kalau misalnya ditanya sama si Dosan, ini si Han CEO si Han itu Han Jipyong itu udah datang. Nah, kalau udah datang berarti jawabnya kan waso. Tapi wasoyo gitu kan, waso. Berarti kan sudah datang tapi masih ada di dalam, teman-teman. Menyatakan dia sudah datang dan sedang berada di dalam. Tapi kalau misalnya si Yongsan sama si Cholsan jawabnya, oh wasoso gitu kan. Kalau wasoso berarti dia udah pergi gitu loh. Iya tadi datang, sekarang mah udah nggak ada gitu. Atau kita bisa artikan bisa pakai juga dengan watak haso gitu kan. Oh, wasosо gitu kan. Oh, 벌써 갔어 gitu kan. Berarti
si tadi si Cholsan sama Yongsan kan bilang wasasso gitu kan, udah datang tadi. Nah, terus si dosen nanggepin, oh bolso kasto we gitu kan, loh kok udah pergi lagi gitu loh teman-teman. Jadi kayak gitu ya intinya. Kalau jadi iya tadi datang, udah datang gitu kan, dulu sudah datang gitu kan, dulu sudah begini gitu, dulu pernah begini gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Atau misalnya nih, eh misalnya gini, misalnya, oh, misalnya masih masih di pesta misalnya kan. Nah, kakaknya Sodalmi siapa sih namanya? Nah, Won Inje gitu kan. Inje ini diundang juga, tapi hari ini dress code-nya itu yang cewek harus pakai rok. Nah, si Inje ini tipikal cewek yang nggak bisa pakai rok gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai rok ke pesta itu, dia akan dikenakan sanksi, misalnya suruh joget lah atau suruh minum sul berapa botol gitu ya. Nah, terus uh, terus pas datang uh, si Sahanim itu, si Saha namanya kan tuh yang cewek yang didemenin sama si Yongsan, sama si Cholsan, nanya gitu kan, Won Inje Depyo itu datang, Won Inje 대표님 왔어? 왔어요? gitu kan. Dia nanya sama Chorsan. 왔어요. Berarti masih di dalam ya. Dia udah datang gitu kan. 어때? 오늘 그러면 오늘 치마 입었어? gitu. 치마 입었어요? gitu kan. Oh iya 입었어요. Berarti dia hari ini pakai 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 rok nggak gitu kan? Oh iya pakai. Berarti dalam kondisi sekarang pakai rok gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya eh tapi kalau misalnya ini ceritanya pestanya udah berlalu, nah terus si Saha misalnya cerita lagi ke hmm, temennya misalnya ya, ke temennya kalau Won Inje itu orang yang tidak mau pakai rok gitu, jadi dia tuh anti pakai rok, tapi dia diundang ke pesta si Sodalmi yang dress code-nya itu pokoknya harus pakai rok gitu kan. Nah, kalau enggak dia kena denda gitu. Nah, dia lagi cerita tuh si Saha sama temennya terus nanya, terus dia pakai rok enggak gitu kan. Nah, di situ bilangnya, iya dia pakai. Itu kan menceritakan kejadian yang sudah lampau sekali gitu kan. Saat itu, nah itu kita bilangnya nggak pakai ibos, tetapi ibos so gitu teman-teman. Iya dulu pakai gitu loh. Iya saat itu pakai gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang disebut dengan lampau, di sangat lampau gitu. Jadi kalau kita menyatakan ya, ya teman-teman bisa artikan si asos ososio sosoyo ini, kalau teman-teman mau ngomong tadi sudah, dulu sudah, atau dulu pernah, nah teman-teman silakan pakai si asos ini gitu kan. Coba kalau kita lihat penjelasan di yang kotak kuning, jadi digunakan saat ingin menyatakan satu tindakan atau sifat seseorang atau karakter seseorang yang sudah benar-benar berakhir di masa lampau. Jadi nggak ada, sekarang nggak kayak gitu loh. Jadi dulu pernah begitu, dulu sifatnya begitu, dulu karakternya begitu, tapi sekarang udah enggak gitu loh. Contohnya nih, kalimatnya Amina tadi sudah datang, tapi kamu tidak ada, jadi dia pulang lagi. Ini yang tadi bilang watakaso gitu kan. Kita bisa bilang tadi sudah datang itu bukannya wasoyo, tapi wasosoyo. Waso kan aniku wasosoyo, wasoso gitu ya. Terus Mina sudah datang tuh, ada di dalam. Nah, kalau yang kayak gini, berarti pakainya bukan wasaso ya, yang waso aja. Dia kan sudah datang dan sekarang di dalam. Tuh, teman-teman pakainya waso gitu ya. Tapi kalau dia udah tak datang tadi, acara belum selesai, dia udah pulang, berarti wasos saya. Nah, ini juga bisa nih. Mutia waktu SMA cantik gitu, tapi sekarang udah nggak cantik gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mutia jadi kalau di sini berarti mutianan kodang hakyote yepososo gitu, bukan yeposo ya, tapi yepososo gitu kan. Nah, kalau yang bawah itu Mutia kemarin juga cantik di pesta, tapi sekarang juga masih cantik gitu loh.
oh, Mutia 어제 그 파티에서 예뻤어 gitu kan. Ah, 좀 부럽네 gitu kan. Nah, tapi sekarang masih cantik. Kalau kalau Mutia waktu SMA cantik ya mungkin dulu dia masih muda, sekarang anaknya udah 10, jadi kecantikannya udah berkurang, udah berkerut. Nah, itu berarti udah nggak cantik lagi. Bisa dimatangkan kondisi penggunaannya teman-teman ya. coba kita lihat contohnya. 우연히 길에서 첫사랑을 만났다. 전에 참 예뻤었는데 많이 변해서 슬펐다. gitu kan. Oh, apa namanya? Tadi Uyoni itu tiba-tiba di jalan ketemu sama cinta pertama gitu kan. Ih, dulu itu pernah cantik banget loh gitu kan. Sekarang banyak berubah. Selpota aku jadi sekarang sedih. Sekarang sedihnya ya. Sekarang itu sudah dan sedang sedih. Selpota gitu kan. 그 사람에게 고백한 적은 없었지만 나도 그 사람을 많이 사랑했었다 gitu kan. Aku memang nggak pernah menyatakan cinta aku sih sama dia gitu kan. Tapi aku tuh dulu pernah mencintai dia banget gitu loh. Berarti sekarang nggak cinta gitu loh. Dulu cinta banget, sekarang nggak cinta gitu loh. Tapi kalau misalnya Ajik tuh manis sarang heso gitu. Ajik tuh manis sarang he. Nah, itu berarti sekarang sudah dan sedang masih mencintai gitu ya. Tapi kalau sarang hesota berarti udah tuh teman-teman, cintanya dulu aja, sekarang tuh nggak ada rasa sama sekali. 작년에는 눈이 많이 왔었는데 올해는 그렇게 많이 오지는 않을 거라고 한다. Dulu tuh pernah jadi itu bukan dulu. Apa tahun lalu itu saljunya tuh luar biasa, datangnya banyak banget gitu loh. Tapi nggak tahu ya, tahun ini kayaknya katanya itu kemungkinan nggak datang, maksudnya nggak turun deras banyak gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya si Wasto gitu kan berarti oh, oner Nuni Mani Wane gitu kan. Itu bisa jadi sekarang itu sudah dan sedang turun hujan teman-teman. Kalau misalnya kondisi seperti itu teman-teman silakan pakai Ogo Ine atau Wasto gitu ya. Nuni Mani Wane gitu kan. Nuni Mani Nerione berarti sekarang pun masih ada kelanjutannya gitu. Saljunya gitu ya. Tapi kejauhnya mani wasonende gitu kan. Ih, 2 hari yang lalu turun banyak banget gitu kan. Bukan sekarang turunnya ya, dua hari yang lalu. Berarti udah nggak ada kaitannya sekarang gitu. Kalau misalnya, oh Nuni Mani Wane berarti pas lagi ngomong kayak gitu salju pun masih serintik dua rintik turun gitu loh. Berarti kan sudah dan sedang masih turun gitu ya. 전에는 가까운 거리는 걸어 다니는 사람이 많았었다 gitu kan. Dulu tuh kalau jarak dekat aja banyak orang, dulu tuh pernah banyak gitu orang, ya kalau jarak dekat jalan gitu loh. Tapi sekarang mungkin males ya. Kalau di Jakarta, di Indonesia ya pakai motor. Kalau di sana pakai itu loh teman-teman. Aduh, aku lupa namanya Conggi apa ya. Aduh, lupa apa tuh teman-teman yang kayak di Gelora Bung Karno tuh. Nah, sekarang tuh jarak dekat aja nggak jalan, tapi pakai aduh itu apa sih namanya Conggi skuter, Conggi skuter gitu ya, skuter elektrik gitu ya. Kurang gitu. Jadi sekarang tuh nggak terjadi yang namanya orang tuh jarak dekat itu jalan itu nggak gitu kan. Tapi kalau kita bilang, oh 요즘 가까운 거리 걸어 다니는 사람이 많았어 gitu kan. Berarti berarti sekarang ya. Hmm? Berarti sekarang itu banyak orang sekarang sudah dan sedang banyak gitu ya. Orang tuh dengan jarak dekat aja nggak jalan gitu loh. Kalau seandainya Manata ya, teman-teman. 이 선수가 지난 대회에서는 금메달을 땄었다. Atlet ini tuh dulu pernah dapat medali emas gitu di pertandingan yang lalu gitu ya, di kompetisi yang lalu. 지금은 그 사람과 헤어졌지만 10년 전에는 그 사람을 진심으로 사랑했었다. 아, iyalah.
Sekarang udah pisah sih, kita udah putus, tapi 10 tahun yang lalu aku benar-benar pernah sangat mencintainya dengan tulus. Aduh, basi banget gak sih? Di sini teman-teman bisa lihat perbedaan penggunaan at soyo, osoyo dengan at, ot, asosoyo, ososoyo, yososoyo gitu ya. 지금은 많이 부끄러웠어요. 그래서 가만히만 있어요. Jadi sekarang saya masih malu banget nih gitu kan. Jadi sekarang dia sudah dan masih sedang malu gitu kan. Makanya saya diam aja. 그래서 가만히만 있어요 gitu kan. Nah, kalau misalnya yang dulu, 저는 어렸을 때 모르는 사람과 말하는 것을 부끄러웠었는데, 지금은 쉽게 친구를 사귀는 편입니다, gitu kan. Dulu aku tuh ketemu orang aja malu banget loh, gitu kan. Tapi sekarang enggak, gitu loh, teman. Jadi memang dulu sekali, sekarang tidak ada perasaan malu. Jadi untuk tindakan yang benar-benar sudah berakhir, ya, dan pernah terjadi, silakan teman-teman pakai yang 부끄러웠어요, gitu ya. 부끄러웠었어요. 존달래가 활짝 피었다 gitu kan. Berarti si Jindale itu sekarang sedang sudah dan sedang mekar gitu teman-teman. Nah, kalau Sane Jindaleka 활짝 pisota berarti mungkin dia lagi nyeritain musim yang lalu si Jindale itu di gunung sedikit mekarnya gitu loh. Sekarang mah udah lah, udah nggak ada gitu kan. Udah berubah musim. Kapcagi barami burota sekarang masih berhembus gitu. Sekarang apa namanya angin tiba-tiba berhembus. Jadi berhembus sebentar masih sudah dan sedang berhembus itu teman-teman burota. Nah, tapi kalau ceritain sekarang udah nggak ada angin lagi, udah benar langsung ceng-ceng hada tuh. Masih kayaknya benar-benar terik banget gitu ya. Oh, aka 갑자기 바람이 불었었어요 gitu. Sekarang udah nggak berhembus. Kalau misalnya Burota, dia barusan aja berhembus, masih ada semilir-semilirnya gitu. Soming si 어머니께 전화 왔었어요 gitu kan. Soming tadi ada telepon dari ibu. Berarti sekarang telepon lagi nggak ada telepon ya. Teleponnya tadi gitu. Nah, kalau Soming si 어머니께 전화 왔어요. Soming tuh ada telepon dari ibu, terima tuh gitu. Berarti sekarang sudah dan sedang menelpon si ibu itu gitu loh. Terus nyuruh si Soming terima telepon dari ibu kamu gitu. Nah, kalau misalnya Soming sih komunikasi channel wasat saya tadi ibu kamu nelpon berarti ibunya udah nggak nelpon sekali si yang ngomong itu nyampein aja ke Soming 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 tadi ibu kamu telepon Gi sekarang gitu ya. Tata bahasa berikutnya adalah nansaye. Nansaye ini kita bisa artikan dengan selama gitu ya. Jadi digunakan saat ingin menyatakan suatu tindakan atau kejadian eh, terjadi atau berlangsung selama kurun waktu yang pendek. Bedanya dengan dongan itu dia tuh nansaye gitu kan. Eh, makanya kan, aduh ada peribahasa itu saya lupa lagi. Ya pokoknya nansaye itu dalam sekejap gitu, dalam seketika gitu loh. Jadi selama seketika gitu kita bilang. Selama selama sekejap gitu kurang lebih lah ya. Nah, jadi nansaye berarti selama dalam waktu yang pendek, sementara nendongane lama dalam waktu yang panjang gitu loh. Misalnya, dia datang selama aku di toilet, itu kan sedikit teman-teman, jaraknya kan sebentar ya. Namanya ke toilet kan paling lama sejam gitu kan. Nah, berarti dia datang selama aku di toilet, berarti si selamanya ini kita pakaikan di sini nensaye gitu kan. Nah, dia terus datang ke rumah selama aku kuliah di Jerman. Itu kan panjang selama kuliah di Jerman itu kan bisa S2 aja 2 tahun, S3 itu bisa 5 tahun gitu kan. S1 bisa 4 tahun gitu kan. Nah, di sini selamanya kita pakai yang nendongan. Dan itu digunakan juga saat suatu kejadian di klausa kedua gitu ya. Di klausa kedua berarti di kalimat kedua ya muncul selama subjek melakukan sesuatu tindakan di klausa pertama tanpa disadari gitu loh. Jadi eh, si subjeknya itu tidak menyadari kejadian di kalimat kedua itu muncul eh, jadi selama si subjek itu melakukan suatu hal di kalimat pertama dia nggak menyadari kejadian di
kalimat keduanya gitu kurang lebih. Oke, jadi nan saya ini kalau misalnya masih berlangsung ya masih ke toiletnya masih berlangsung kita pakai nan saya, tapi kalau misalnya selamanya sudah selesai gitu kan, selama dia sudah selesai apa-apa gitu ya, itu pakainya nian atau un saya. Oke, kita lihat contohnya biar bisa lebih ngerti ya. Oke, kalau saat tindakan di klausa pertama masih berlangsung berarti nega sawohanin saya. Jadi selama saya sedang mandi gitu ya maksudnya ya. Tekpe ajoksi wata kasyota. Tekpe kayak tulisannya nggak kayak gitu deh. Saya salah ketik. Tek ya, tekpe ajosiga wata kasyota. Jadi Pak Kurir itu datang lalu pergi lagi gitu kan. Kita bisa bilang oshossoso gitu kan. Ini juga bisa oshossoso gitu kan. Tadi datang tapi udah pergi lagi gitu. 가족들이 밥 먹는 사이에 강아지가 내 신발을 뜯어버렸다 gitu kan. Nah, pas lagi keluarga itu makan, sedang makan nih, si anjing itu gigitin sendal saya sampai putus gitu ya. Terus 동생이 컴퓨터 게임을 하는 사이에 내가 동생 케이크를 먹어버렸다. Jadi pendek kan makan yang namanya dia main game itu kan selama-lamanya 2 jam lah ya, 3 jam gitu. Jadi selama adik saya main game komputer itu, selama adik saya sekarang sedang main komputer, game komputer, saya makan aja tuh semuanya cake dia gitu. Kalau berikutnya kalau misalnya tindakan pertamanya sudah bukan sedang ya, kata tadi kan yang di atas sedang tuh. Kacung dari Jibel Biun saya, jadi pada saat rumah dikosongkan oleh keluarga, selama selama rumah dikosongkan berarti kan sudah kosong kan, sudah dikosongkan kan rumahnya, bukan sedang dikosongkan, sudah dikosongkan sama keluarga. Ada ini pencuri masuk gitu ya. 어머니가 장 보러 간 사이에 우리들이 냉장고에서 아이스크림을 꺼내 먹었다. Jadi selama ibu sudah pergi gitu kan, berarti ibu sekarang sudah pergi nih, sudah pergi, bukan sedang pergi, pokoknya sudah pergi aja ke belanja bulanan ke pasar, pokoknya belancang boda itu artinya belanja bulanan gitu ya. Jadi selama ibu sudah pergi tuh ya, bukan sedang pergi, sudah pergi ke belanja bulanan, untuk belanja bulanan, kita tuh mengeluarkan es krim dari kulkas gitu. Nah, itu kalau yang sudah ya teman-teman ya, berarti misalnya apa ya? Apakah misalnya apakah secaharu kan saya gitu kan? Selama ayah sudah pergi untuk mencuci mobil gitu kan? Eh 우리는 우리는 어 물놀이를 했어요 gitu kan. Kita main air gitu. Nah, berikutnya nah ini sebut kalau jadi klausa kedua atau kalimat kedua itu terjadi tapi tanpa disadari sama si klausa pertamanya. Jadi 수업 시간에 선생님은 다른 학생과 이야기하는 사이에 문자 메시지를 보냈어요. jadi 선생님은 내가 문자 메시지를 보낸 것으로 모르는 상황. Jadi mungkin situasinya kayak gini. Misalnya ada satu murid bilang, 선생님, 제가 문자 보내는데, 못 보셨어요? saya kirim SMS, 선생님 nggak lihat. 수업 시간에 선생님이 다른 학생과 이야기하는 사이에 문자 메시지를, salah ding, 문자 메시지를 보냈어요. gitu kan. Misalnya, oke, situasinya kayak gitu. 선생님, 제가 문자를 보내는데 못 보셨어요? 아,
보냈어요. 문자 보냈어요. 못 봤어요. gitu kan. 아, 제가 수업 시간에 선생님이 다른 학생과 이야기하는 사이에 문자 메시지를 보냈나 봐요. gitu kan. Oh, oke, apa namanya? Bukan bonesna 봐요 dong. Bonen gue katanya, gitu kan. Saya kayaknya ngirim SMS saat 선생님 eh, sedang ngobrol dengan murid lain selama jam pelajaran. Nah, ini kan nggak tahu nih kalau SMS-nya datang gitu atau dikirimin SMS. Nah, tapi kalau yang tadi di atas nega sawanan saya tekpe aja sih ke wata kaseta. Dia mungkin tahu lagi mandi itu selama dia lagi mandi itu si tekpe aja sih datang. Dia tahu si subjeknya ini. Kalau yang paling bawah itu kan dia nggak tahu kan nih apa yang terjadi di kalimat kedua. Nah, kalau yang tadi yang paling atas itu, yang saat tindakan di kelas pertama masih berlangsung, kalimat yang bawahnya nega sawanan saya, tekpe aja sih wata kaseta, itu dia tahu gitu. Mungkin dia tahu kalau si Ajus ada nanti tekpe mau datang gitu loh. Tapi dia nggak mau nungguin lama gitu kan. Ah udahlah, paling nanti datang kalau lagi mandi gitu kan. Jadi terus lagi mandi dia denger ting nong gitu kan, gitu. Terus pas udah selesai mandi ada yang nanya, tekpi warna gitu kan. 내가 샤워하는 사이에 tekpi aja sih ke water kasih gitu kan. Dia memang sudah tahu kalau di klausa kedua itu kalimat keduanya itu akan terjadi gitu. Nah, kalau yang bawah itu tidak tahu. Jadi teman-teman bisa pakai dalam kondisi yang seperti ini. Misalnya eh, apa sih namanya? Hmm, ya pokoknya tinggal kita lihat aja kalau misalnya kita nggak tahu klausa keduanya terjadi, ya bisa dipakai juga dalam kondisi seperti itu gitu kan. Misalnya apa ya? Misalnya hmm, hmm, apa ya misalnya contohnya hmm, ya gitu aja. 제가 샤워하는 사이에 atau Mutia siga Mutia siga 그 샤워하는 사이에 제가 이게 갖다 줬어요. 아, 그래요? gitu kan. Oh, tadi sewaktu setelah Mutia mandi, saya anterin ini gitu. Jadi dia bilang kamu yang ngomong ini lawan bicaranya gitu. Jadi dia mungkin nanya, oh, iki 이게 왜 있지? 이게 뭐지? gitu kan. 음식이네? 마침 아직 점심 mau 먹었어 gitu kan. Terus yang denger itu bilang gini, 네, 아까 무띠아 씨가 그 사원하는 사이에 제가 갖다 줬어요 gitu kan. Itu tadi saya bawain selama kamu lagi mandi. 그래요? 고마워요. 잘 먹을게요. gitu. Kita bisa lihat lagi perbedaan yang kental antara si dan saye dengan nendongan gitu ya. Misalnya 내가 전화하는 사이에 동생이 내 옷을 입고 나가 버렸다. Jadi selama saya nelpon itu si adik pakai baju saya terus keluar gitu. Jadi dalam kondisi sesingkat mungkin tindakan di klausa kedua itu juga selesai gitu dalam waktu eh, menelpon. Nah, tapi kalau yang dongan itu kegiatan di klausa keduanya masih berlangsung gitu loh. 내가 전화하는 동안에 동생이 내 옆에서 게임을 했다 gitu kan. Jadi sekarang eh bisa jadi di klausa kedua itu tindakannya bukan yang tindakan atau pekerjaannya
bukan yang seketika selesai gitu, tapi terus berlangsung kayak game itu kan nggak seketika selesai kan. Jadi masih berlanjut terus sampai dia nelpon pun dia masih main, masih sudah dan sedang main game. Tata bahasa yang berikutnya adalah kata kerja ditambahkan AODEDA. AODEDA-nya itu bisa diartikan dengan terus-menerus, teman-teman ya. Jadi dia pada saat menempel dengan kata kerja, maka artinya kata kerja terus-menerus kata kerja gitu ya. Terus-menerus maka gitu ya. Digunakan saat ingin menyatakan suatu tindakan atau sifat atau karakter yang terus-menerus berlangsung. Namun, tindakan tersebut bermakna negatif. Jadi, ini tidak cocok untuk menyatakan dia terus-menerus menyumbang itu enggak ya, teman-teman. Dia terus-menerus membantu itu enggak bisa, teman-teman. Karena itu maknanya positif. Dia hanya untuk makna yang negatif. Misalnya, dia terus-terusan mengejar gitu. Dia terus-terusan makan enggak berhenti gitu kan. Karena stres gitu ya. Oke, di sini rumusnya kalau berakhiran vokal O sama A pakainya adida, berakhiran vokal selain O dan A pakainya odeda, kalau berakhiran suku kata H pakainya yodeda atau disingkat menjadi hededa gitu ya. Ini sering banget saya nonton film Deri Deda itu kan, Deri Deda itu terus mengejar-ngejar terus masuk gitu ya. Sering banget saya denger di dramanya si Startup ya. Oke, kita lihat contohnya aja ya biar lebih mudah dimengerti. Oke. Contohnya es krim을 계속 먹어대더니 배탈이 났구나 gitu kan. Itu artinya, nah tuh karena sering terus-terusan makan es krim sih akhirnya jadi sakit perut gitu ya. Pencernaannya nggak beres. 매운 음식을 계속 먹어대더니 gitu kan. Kamu sih tuh karena sering-sering makan pedas, udah deh akhirnya perut sakit perut deh gitu kan. 다리 장난감을 사다 달라고 졸라대서 같이 가게에 다녀왔어요 gitu kan. Itu si apa namanya? Abisnya anak perempuan saya itu Joruda itu artinya merengek ya. Terus-terusan merengek minta beliin mainan. Ya, akhirnya kita sama-sama pergi ke itu deh, ke toko gitu kan, beli gitu ya. 옆집 강아지가 밤낮으로 치저대서 잠을 잘 수가 없어요. Tuh, itu kan ini apa namanya? Anjing sebelah rumah itu nggak siang, nggak malam, menggonggong terus-terusan. Terus-terusan menggonggong. Jadi saya nggak bisa tidur gitu. Ini dari awal, dari kalimat pertama sampai kalimat ketiga kita terus liatin maknanya pasti negatif, teman-teman. 동생이 공부는 안 하고 게임만 해대더니 시험을 망쳤어요 gitu kan. Tuh, adik saya tuh ya karena terus-terusan gitu main game aja nggak belajar habis deh itu hancur ulangannya gitu ya ujiannya hancur lah ya 학교 선배 친구가 한 번만 만나달라고 자꾸 전화를 해대서 귀찮아 죽겠어 gitu kan itu temen apa senior sekolah itu loh terus-terusan telepon minta ngajakin ketemu sekali aja nyebelin banget deh gitu kan 신영아 나의 터만 한다면서요 과제를 한다면서 gitu kan 신영아 나이도 한다면서 그렇게 과제를 먹어대면 어떡하니 gitu kan 신영 gitu kan kamu tuh ya katanya mau diet gitu kan katanya lagi diet tapi sementara kamu terus-terusan makan kue seperti itu gimana coba gitu ya semua untuk maknanya negatif ya intinya terus-terusan gitu ya contohnya apa lagi ya apa ya dari Dedoni gitu kan 제가 무조건 그 남자친구가 있다고 했는데 계속 그렇게 들이대면 어떡해요? 들이대면 어떡해? gitu kan.
Saya kan udah bilang saya udah punya pacar, tapi kamu terus-terusan ngedeketin kayak gitu, masuk ke saya terus kayak gitu gimana sih gitu kan? 저는 정말 부담스러워요 gitu. Kita lihat dari contoh percakapannya. 어머, 개빈 씨네 강아지예요? 너무 귀엽네요. 만져봐도 돼요? gitu kan. Aduh, ini anjing rumahnya punyanya Kevin ya? Ih, lucu banget. Boleh dipegang nggak gitu? 조심하세요. 몰릴지도 몰라요. gitu. 요즘 이가 나려는지 보는 것마다 물어대서 집 안 물건들이 다 엉망이에요. hati-hati gitu kan. Nanti nggak tahu digigit gitu. Apa ya itu? Iga narionenji apa ya? Saya juga kurang tahu. Iga nari itu apa ya? Iga mungkin lagi gatel, lagi tajam kali ya gitu kan. Mungkin giginya gatel kali, jadi setiap eh narioji는 보는 것마다 eh jadi setiap sesuatu yang dilihat pengen terus-terusan digigit gitu loh. Semua barang-barang yang di dalam rumah semuanya kacau balau gitu ya. 그래요? 어, 그래도 혼자 살다가 강아지가 있으니까 혼자 살다가 강아지가 있으니까 외롭지 않고 좋죠? gitu kan? Oh, oh, oh gitu ya. Oh, syukur deh kan hidup sendirian terus selama ini. Sekarang udah ada si anjing gitu kan. Pasti kamu nggak kesepian dan seneng ya gitu kan. 좋기는 한데 누가 오기만 하면 하도 지저대서 옆집 사람들한테 미안해요. Ya memang sih saya senang gitu, tapi setiap ada yang datang pasti gitu terus-terusan menggonggong. Jadi saya merasa nggak enak sama tetangga gitu. Berikut ini adalah batasan-batasannya pengecualian ya, yang mana si ADD ini nggak bisa dipakai. Contohnya bukan. Yang pertama adalah ADD digunakan untuk menyatakan hal yang berulang-ulang, namun tindakan tersebut tidak menunjukkan makna positif tindakan negatif. Memang tadi udah saya bilang ya, terus-terusannya itu terus-terusan yang maknanya negatif. Terus-terusan makan, akhirnya jadi gemuk gitu. Terus-terusan makan, akhirnya jadi namanya juga terus-terusan makan kan pasti orang juga berpikir kalau terus-terusan makan pasti maksudnya maknanya negatif ya. Dia terus-terusan minum alkohol itu juga negatif gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus AODD tidak boleh digunakan untuk menyatakan tindakan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh orang yang lebih tinggi usia maupun jabatannya. Ya kan berarti kan namanya terus-terusan kayak gitu kan kayak menyinggung gitu atau tidak sopan ya. 아버지께서 많이 먹어 드시더니 괜찮으시다고 한다. Nggak bisa ya. Tuh si abuji karena terus-terusan makan sih gitu, makan banyak jadinya sakit gitu loh. Nah, jika ingin mengutarakan makna yang disampaikan seperti kalimat di atas, kita bisa menggantinya dengan seperti 아버지께서 계속해서 많이 드시더니 괜찮으시다고 한다. Gitu ya teman-teman. Soalnya si audile ini memang mengandung makna negatif gitu. Tuh, ini terus-terusan begitu sih gitu kan. Nah, kalau yang bawah itu kan kesok-kesok kan ayah itu terus makan banyak, jadinya sakit gitu. Jadi agak sedikit nggak negatif lah gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tata bahasa berikutnya. Oke, tata bahasa yang terakhir adalah email. Ini menempel dengan kata benda, kita bisa artikan dengan bahasa Indonesia itu dengan baik ini maupun begitu. Jadi digunakan sangat ingin menguraikan dua benda atau objek yang memiliki sifat atau keadaan yang sama gitu ya. Misal contoh kalimatnya nanti teman-teman bisa hafalin contoh kalimatnya atau jadi kan kalau ada contoh kalimat dalam bahasa Indonesia kita tahu situasi penggunaannya ya. Baik Mutia maupun suaminya suka makanan Korea gitu. Jadi yang kedua adalah baik makanan Korea maupun makanan Jepang
ibu sudah membuatkan makanan yang kita mau gitu. Jadi di sini maksudnya mutianya kata benda yang pertama, suaminya kata benda yang kedua. Lihat aja kalau misalnya kata benda pertama ataupun kedua berakhir konsonan, pakaikan imyo. Kalau kata benda yang kedua atau itu berakhiran vokal konsonan, ya pakainya imyo, vokal myo. Pokoknya gitu aja. Intinya mau kata benda yang pertama kayak yang kedua kayak kalau berakhiran konsonan pakainya imyo, kalau berakhiran vokal pakainya myo. Jadi kita lanjut ya ke contohnya biar lebih bisa ngerti situasi penggunaannya. Oke, contohnya ke Ainen, Nunimyo, Komyo, modu 자기 아빠를 닮았다. Jadi anak itu tuh baik hidungnya, baik matanya maupun hidungnya gitu. Baik matanya, baik hidungnya, semuanya mirip ayahnya gitu. Itu ya teman-teman ya. Kita bisa bilang ya mau hidungnya ke, mau matanya ke, mau hidungnya ke mirip sama ayahnya. 어머니께서 빵이며 과자며 우리가 좋아하는 것들을 많이 준비하셨어 gitu kan. Jadi ibu itu mau roti ke, mau makanan ke gitu, mau apa? Snack gitu kan. Ya ya roti, ya makanan, ya roti, ya snack gitu kan. Ibu sudah banyak mempersiapkan makanan yang kita suka. 가방 속에는 책이며 연필이며 공부할 때 필요한 물건들이 가득 들어 있었다. Bunda cerita apa sih? Bunda lagi ngajar belajar ya. Nanti Cerita apa? bukan cerita, ngasih penjelasan. Oke. Penjelasan apa? Nanti dulu ya, ntar Bunda jawab ya. Jadi di dalam tas itu mau buku, mau pensil, semuanya adalah barang-barang yang diperlukan saat kita belajar. Bukan. Jadi maksudnya di dalam tas itu terdapat penuh barang-barang yang diperlukan saat belajar, mau itu buku atau mau itu pensil, baik buku maupun pensil gitu. 그 사람의 목소리며 성격이며 생김새며 모두 마음에 듭니다. Nah, ini ada 3 nih teman-teman. Jadi boleh banyak ya. Jadi orang itu baik suaranya maupun sifatnya ataupun penampilannya gitu kan. Jadi atau orang itu baik suaranya ke, sifatnya ke, penampilannya semuanya saya suka gitu. Itu ya. Ini kalau 3 kayak gini terakhirnya bisa kita ganti menjadi 목소리, 그 사람의 목소리며 성격이며 생김새가 모두 마음에 듭니다. gitu ya. 오빠는 떡이며 한과며 할머니가 좋아하시는 것들을 잔뜩 사들고 왔다. Kakak itu datang dengan membawa penuh semua yang disukai sama nenek. Baik itu tok, kue beras atau hangua. Ya hangua kue juga sih, kue han gitu ya. Jadi kayak kue apa ya teman-teman hangua itu? Pokoknya lihat aja deh di itu. Pokoknya rasanya manis gitu loh. Dari terigu juga tapi banyak minyaknya. 사기를 당하는 바람에 집이며 돈이며 자동차며 모두 잃었다. Karena saya kena tipu, saya kehilangan mau itu rumah, uang, atau mobil gitu kan. Baik itu rumah maupun uang maupun mobil. Mau rumah ke, uang ke, mobil ke, semua saya kehilangan gitu ya. 자, 쉬우니까 좀 더 구체적인 설명이 필요 없다 싶어요. 자, 오늘 그 문법 설명을 여기까지 마치겠고요. 다음 슬라이드는 여러분이 무엇을 해야 할지 과제가 있으니까 한번 보고 과제를 좀 하도록 하세요. 자, 오늘 수업은 여기까지입니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian materi untuk minggu ini. Tolong dibaca tugasnya, terus diikuti ya.